Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadabburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita belajar akan mengenal malaikat, jin dan syaitan. Nah, kita kenal malaikat. Kita udah kenal malaikat? Enggak. Hah? Enggak. Udah enggak? Udah belum? Gimana malaikat? Ada di sana begitu. Gitu. Jadi yang cerita halu-halu dukun-dukun gitu sebenarnya juga nggak kenal dia sama malaikat, ya kan, jin dan setan dia nggak kenal gitu. Kita yang kenal aja nggak jadi dukun ini, ya kan? Kita kenal aja nggak jadi dukun. Ya, makanya dukun tuh pelongo. Kita buka dulu ayatnya ya, bahwa Allah mensucikan para malaikat dari apa yang dinisbahkan orang-orang musyrik kepada malaikat. Ya, orang-orang musyrik itu menisbahkan malaikat itu udah nggak beres, itu nggak benar gitu ya. Kita buka dulu surat 77 tuh. Surat apa tuh surat 77? Hah? Ya lupa dia. Al-Insan. Mana ada? Al-Mursalat. Iya, gitu. Ini surat Makkiyah ya kan? Surat 77. Ayatnya dari 1 ya. Apa artinya Al-Mursalat itu? Malaikat yang diutus. Nah, sudah. Wal mursalati urfa, demi malaikat-malaikat itu ya, yang diutus untuk membawa kebaikan. Jadi malaikat itu diutus untuk membawa kebaikan. Bahwa malaikat-malaikat itu diutus untuk membawa kebaikan sebagaimana malaikat Jibril membawa wahyu. Gitu. Jadi malaikat itu diutus oleh Allah untuk membawa kebaikan. Bahwa kita tahu tuh sekarang tuh malaikat itu diutus untuk membawa kebaikan. Wal 'asifati 'asfa, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Malaikat terbang dengan kencangnya, berarti ada sayapnya tuh. Malaikat terbang dengan kencangnya. Kalau pesawat aja cepat, malaikat lebih cepat gitu. Ngedip saja malaikat udah ada di India nungguin tuh. Udah ada di India tuh malakal maut itu ya. Kan ya malakal maut itu di dunia ini kan yang setiap hari meninggal kira-kira berapa itu? Banyak. Wah, bagaimana nyebutnya kalau nggak cepet dia ya kan? Gitu. Mungkin dipites doang kali gitu. Gitu ya. Wan nasyirati nashra, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat dengan seluas-luasnya ya.
Jadi pada waktu malaikat turun untuk membawa wahyu, ya, sebagian mufassir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan an-nasyirat itu ialah angin yang bertiup disertai hujan. Itu malaikat itu ya. Ada malaikat turun. Oh iya tuh. Fal mulqiyati dzikra, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Tuh, Jibril menyampaikan wahyu. Bahwa malaikat-malaikat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kebaikan, ya. Begitu juga di surat 79-nya tuh ya. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Kemarin kita cerita tuh malakal maut, cabut nyawanya dengan keras. Nah, berarti nggak ada yang pelan-pelan. Makanya jangan main-main di dunianya ya. Malaikat kalau udah nyabut nyawa dengan keras, Allah sampai bersumpah demi malaikat yang mencabut nyawanya dengan keras. Nah, ntar dulu yang keduanya belum. Udah yang keras aja dulu, baru ya ayat yang kedua nih ya. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Nah, tergantung nih. Yang meninggal siapa? Nah, yang meninggal siapa nih kan? Kalau orang kafir tuh, waduh, orang munafik apalagi dipukul dadanya dan dibakar punggungnya. Makanya ngap-ngapan itu, ya kan? Kalau orang-orang beriman enggak, demi malaikat yang mencabut nyawanya dengan lemah lembut, pelan-pelan nyabutnya. Kata malaikat, Rib, yang mana dulu, dari mana nih Rib ngambilnya gitu, ya kan? Amin gitu mirip. Iyalah, kamu begitu dah. Ya amin. Gitu. Kata Pak Sugeng, ditanyain tuh sama malaikat, Geng, kan panggilnya begitu doang tuh, bukan masuk. Mau dari mana nih katanya? Udah dia diam aja, dia kan biasa ngantuk-ngantuk aja gitu. Udah terserah lu aja. Karena malaikat mencabutnya dengan lemah lembut. Ini cerita malaikat ini. Gitu. Ini orang-orang yang beriman nih. Orang baik-baik. Orang baik-baik. Yang pertama kan yang keras nih. Yang kedua, Allah berfirman demi malaikat yang mencabutnya dengan lemah lembut. Tinggal Palastono. Dipanggilnya apa tuh kalau sama malaikat? No, dari mana? Ya terserah lu, gua udah tawaf lu pusing banget, terserah lu dari mana aja dah gitu ya kan. Gitu. Yang penting pelan-pelan. Kayak yang kemarin tuh yang meninggal di Jakarta Selatan itu ya kan, salat Jumat itu, ya kan? Iya. Salat Jumat itu. Lagi dia salat Jumat, rakaat kedua sujud gedaprok langsung. Gitu kan? Dia, namanya siapa sih tuh? Namanya kalau si Udin kali ya namanya. Din cabutnya gimana Din? Udah terserah, gue mau sholat dulu. Sholat sunnah tahiyatul masjid itu bener itu, ya kan? Orang bener memang. Jadi kalau orang bener tuh kayak begitu, dicabut nyawanya juga dengan lemah lembut, sujud dia gede pro itu. Yang panik siapa? Yang panik yang di belakang, yang ngeliatin ini orang bisa jatuh gitu kan. Dia mah tenang-tenang aja. Kenapa? Malaikat mencabut nyawanya dengan lemah lembut. Yang ketiga, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Turunnya cepat. Itu enggak lambat-lambat. Kita enggak turun dari lantai 5 tapi Palastono cepat juga dia. Ya kan? Cepat dia turunnya. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Malaikat itu mendahulinya dengan kencang. Dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Ini malaikat ini punya tugasnya masing-masing, ya, ngatur urusan dunia. Jadi kita nggak usah ngatur urusan dunia, nggak usah diatur, ya kan? Nggak usah ngatur urusan dunia, nggak usah, tenang-tenang aja gitu kan. Karena sudah ada yang ngatur. Rezekinya di sana sudah ada, di sini sudah ada, gitu ya kan? Tinggal ngambil doang, gitu ya kan? Makanya kata malaikat bilang tuh, Geng, muter tuh Geng, di sana ngambil duitnya, ada tuh, ya kan? Ngambil di sana. Kemarin dari Blok M ngambil duit, muternya ngambil duit terus, gitu ya kan? Kalau Palastono ngambil penumpang dulu, baru dapat duit.
gitu ya. Ada lagi ya di surat 96 itu ya. Ayatnya 18 tuh ya. Ini ayat sajadah salah satunya ya. Jadi kalau sholat, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, begitu ya. Sujud ya. Sujud. Ini jangan bacanya juga salah lagi. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Enggak ada itu waqtarib, enggak ada. Bacanya harus benar. Ya. Yang 18 tuh sanad'uz zabaniyah. Kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Orang yang disiksa, orang berdosa itu disiksa oleh siapa? Malaikat namanya apa? Zabaniyah. Jadi kalau punya dosa kau hati-hati. Itu Zabaniyah. Kau punya dosa nggak? Punya. Oh, yang disiksa siapa? Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah. Supaya nggak punya dosa gimana? Tobat. Tobat. Minta Ya kan? ampun. Minta ampun. Maka Allah hapuskan dosanya. Jadi ketika dia tobat, dia hapuskan dosa-dosanya, maka malaikat Zabaniyah nggak berani nyiksa. Yang nggak tobat itu. Berani nemuin. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al umratu ila umrati kafaratul bainahuma. Antara umroh dengan umroh Allah hapuskan semua dosa-dosanya. Dihapusin dosanya enggak? Dihapusin. Malaikat Zabaniyah jauh-jauh ngintip-ngintip mana nih manusia-manusia berdosa, gitu ya kan? Manusia-manusia berdosa. Jadi Allah mensucikan para malaikat dari apa yang dinisbahkan orang-orang musyrik kepada para malaikat. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minas sama'id dunya mawdi'u illa alaihi malakun sajidun aw qa'imun." Tidak ada satupun tempat di langit dunia, tidak ada satupun tempat di langit dunia, melainkan di situ terdapat malaikat yang sedang sujud dan berdiri beribadah. Kebayang gak? Penuh sama malaikat. Dia berdiri dan bersujud. Bahwa nggak ada tempat di langit itu kecuali ada malaikat. Ya. Makanya setan nggak bisa naik ke langit. Setan itu nggak bisa naik langit. Walaupun bisa ditimpuk sama bintang. Iya kan? Ditimpuk sama bintang. Makanya setan dibilangin gentayangan. Nah itu dia orang-orang ini. Makanya siapa saja yang gentayangan kalau malam-malam namanya setan. Ada dia gentayangan. Bukan yang jaga pos, bukan yang polisi jaga malam, tentara jaga malam, bukan yang kerja malam, bukan hansip, bukan. Ronda, bukan. Dia nggak ada kerjaannya keliling. Ini dia nih gentayangan ini itu dia. Kemudian dari sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faddilna 'alan nasi bi thalathin, ju'ilat sufufuna kasufufil malaika wa ju'ilat lanal ardu masjidan wa turabatuha tahuran." Kita diberikan kelebihan dari umat-umat yang lain dengan 3 hal. Jadi umat Rasulullah itu diberikan kelebihan sama dengan malaikat. Nah, kelebihannya apa? Bahwa dijadikannya seperti barisan malaikat. Jadi kalau sholat makanya sopnya dirapatkan. Kan malaikat turun bersop-sop. Jadi kalau orang sholatnya sopnya pengen renggang-renggang, digeser-geser, wah ini bukan kebaikan ya. Bahwa malaikat itu diturunkan membawa kebaikan. Maka kita kalau sholat ya harus seperti malaikat, bersop-sop gitu ya. Ini enggak, sopnya jauh. Allahu Akbar, gitu. Ya Allah, nih orang nggak bisa sholat gitu. Nasibnya apes itu orang nggak bisa sholat itu ya. Jadi seperti barisan malaikat. Seluruh tanah dijadikan bagi kita sebagai masjid. Dimanapun kita sholat itu masjid. Gitu.
dan debunya dijadikan alat bersuci bagi kita. Kalau nggak ada air, tayamum dengan debu. Maka beruntunglah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kelebihan. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang paling mulia juga. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud. Kalau saya selalu ketemu hadis dari Abdullah bin Mas'ud itu, ngebayangin ketika di Mekah aja itu ya. Ketika di Mekah, ya kan? Betapa sedihnya, betapa susahnya ya Abdullah bin Mas'ud, ngebayangin. Terus kita mau main-main gitu. Pengen terus surganya sama dengan Abdullah bin Mas'ud ya. Udah kecil jadi tameng lagi ya kan? Iya kan? Ya digebukin dulu, ya kan? Berdarah-darah karena Al-Qur'an. Kita nggak berdarah-darah, cuma dibully doang, ciut nyalinya. Pengen kayak Abdullah bin Mas'ud, kasihan betul. Ya, Abdullah bin Mas'ud mah udah badannya kecil, nyalinya yang kuat, yang besar gitu. Kalau Umar bin Khattab nyalinya kuat mah wajar, badannya besar. Gede tinggi, pantas. Gitu. Abdullah bin Mas'ud mah nyalinya besar, badannya kecil. Wih, nah ini baru keren. Kayak Kimin kali kecil. Kimin. Tapi Kimin nyalinya kuat juga, nyalinya kuat. Kimin gitu. Nyalinya bagus dia ya. Dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannama yauma idin laha sab'una alfa zimamin. Ma kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha." Neraka jahanam diperlihatkan pada hari itu. Neraka itu memiliki 70.000 tali kekang. Neraka jahanam punya 70.000 tali kekang. Pada setiap tali kekangnya terdapat 70.000 malaikat yang menariknya. Berarti 70.000 kali 70.000 malaikat. Berapa tuh? 70.000 kali 70.000. Ya udah hitung aja itu. Itu tali kekangnya di neraka itu ya kan. Gimana mau keluar? Hah? Iya, gimana mau keluar talinya segitu? Talinya segitu. Gitu. Makanya di dalam Al-Quran mereka ingin keluar dari neraka, tetapi dia tidak dapat keluar dari neraka. Maka kita berdoa kepada Allah, ya berdoa dan sering-sering berdoa untuk orang lain. Maka barang siapa yang mendoa, ini enggak, doanya buat dirinya sendiri, diaminin lagi. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal minna. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah keluarga kami. Diaminin sama jemaah, enak bener dia, ya kan? Jadi imam amin. Bodoh kita ngaminin itu, ya kan? Doa sendiri aja, ngapain? Ya. Maka kita doain orang lain, jangan amin. Sampai masjid cuma amin, amin. Kapan berdoanya? Iya kan? Kita berdoa sendiri gitu, doain orang lain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya kan? Doain orang lain. Maka dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'al muslimu li akhihi bi dhahril ghaibi qala al malak." Jika salah seorang mukmin berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya itu, yang kita doain nggak tahu nih, kan mudah-mudahan tuh jemaah subuh bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji. Iya, dia nggak tahu, kita doain tuh, kita doain, dia nggak tahu. Jika seorang mukmin berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya itu, para malaikat mengatakan, para malaikat, bukan cuma satu malaikat, tapi para malaikat. Apa dia bilang? Amin walaka bimithlihi. Semoga Allah mengabulkan doamu dan bagimu seperti itu juga. Maka barang siapa mendoakan dia banyak rezekinya orang lain, maka sesungguhnya dia didoakan malaikat banyak rezekinya. Jangan amin amin doang, biar malaikat yang amin, kita yang berdoa gitu. Ya Allah, mudah-mudahan si Arif pagi ini dagangannya banyak, laris lakunya. Terus Palastono tawaf banyak penumpangnya. Si Kimin gajinya nggak terlambat. Pak Sugeng banyak proyeknya. Gitu ya kan. Andri dia jadi pengusaha kembali. Amin gitu. Udah begitu malaikat ngedoain siapa? Ngedoain kita. Kamu seperti dia.
Makanya alhamdulillah jamaah saya kaya-kaya, gua doain terus tiap malam. Gua doain. Gitu. Kenapa? Kalau dia pada kaya, Ustadz kayak kemarin tuh, emang belum berangkat Ustadz? Udah yang nanya tuh. Karena kita bilangnya tanggal berapa? Tanggal 5. Ini udah tanggal 7. Belum berangkat? Belum. Wah, dia mau ngasih takut terlambat. Masih ada orangnya, tenang aja. Masih ada orangnya, iya kan? Kapan mau ke sini katanya? Ya, aduh, kita masih ngatur nih ke rumahnya, iya kan? Tuh, udah ada tuh, iya kan? Celengan. Hah? Celengan. Begitu, doain aja, doain orang, doain mereka sehat, ya kan? Gitu. Jadi dulu ada bos bilang begitu sama karyawan marketingnya. Jangan kamu mendoakan supaya dagangannya kamu laku, jangan. Kenapa? Karena kalau kamu doakan begitu, terus yang mau belinya lagi dalam keadaan sakit, dia mau beli nggak? Enggak. Maka doakan orang yang mau beli itu badannya sehat, rezekinya berlimpah. Doain saja. Dengan badannya sehat, rezekinya berlimpah, kamu cukup nawarkan, pasti dibeli. Gitu nggak? Ini enggak, orang sakit gigi gitu. Orang lagi sakit gigi nih, kamu tawarkan barang gitu, mau beli nggak dia? Oh, sekalipun butuh, nggak bakal beli. Lagi sakit gigi, aduh, Pak, nih ada barang nih Pak, bagus Pak, ayo pergi, nggak laku. Maka doain orang sehat, maka malaikat mengaminkan, ya. Semoga Allah mengabulkan doamu dan bagimu seperti itu juga, gitu ya. Jadi banyak-banyak berdoa buat orang lain, ya. Jangan kita amin doang, ya. Aduh, nggak pernah berdoa di masjid tempat yang baik, waktu yang baik, angkat tangan. Ini enggak, udah salah lagi. Rabbana taqabbal minna salatana wassiyamana. Ya Allah, kabulkan salat kami, puasa kami. Ente salat enggak gitu. Baca Quran enggak, minta dikabulkan. Pret. Puasa enggak, plongo gitu. Kalau orang yang nggak ngerti memang susah hidupnya, ya kan? Selalu susah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan oleh Allah, orang-orang yang mengerti dan dipahamkan agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikelompokkan termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.